Sudah menjadi kebiasaan di keluarga kami bahwa setiap akhir tahun kita akan mengunjungi nenek, ibu dari ayahku yang berada di Magelang. Selain untuk liburan, menikmati alam pegunungan yang masih alami di Magelang, juga untuk menemani si Mbah Putri yang memang sudah sendiri. Nah, tahun lalu Mbah Putriku ini sudah ada yang menemani, seorang pemuda ganteng bernama Maman Yusuf. Yusuf yang pendiam, Yusuf yang selalu tersenyum padaku, Yusuf yang mengajakku ke sungai. Entahlah, baru saja 2 minggu keluargaku ke Magelang, sekarang aku ingin sekali ke sana untuk bertemu Maman Yusuf lagi. Aku bekerja di pabrik kacang Garuda di kotaku di Pati di bagian marketing. Sebuah pekerjaan yang banyak dikepingini banyak orang. Sudah banyak cewek-cewek yang mengejar-ngejar minta dijadikan pacar. Tapi di usia yang sudah 30-an ini, aku masih ingin sendiri. Atau memang aku tidak pernah tertarik dengan cewek-cewek itu. Mungkin loh, karena beberapa hari terakhir ini aku malah memikirkan untuk pergi ke Magelang untuk bertemu dengan Yusuf. Entah mengapa dari cara ia memperlakukan diriku terkesan sangat istimewa. Aku memutuskan untuk ke Magelang lagi akhir bulan ini. Sabtu sore aku sudah packing beberapa pakaian ke dalam tas. Kepada ayahku, aku izin untuk menengok nenek dan tentu saja sudah kangen dengan suasana kota Magelang. Naik bus Rama Sakti, memilih tempat duduk di belakang Pak Sopir. Sepanjang perjalanan itu, aku sudah membayangkan si Yusuf menungguku di alun-alun. Kemudian kita mampir di Twin Van Java sambil pesan makanan kesukaanku, siomay super pedas. Ku perkirakan jam 8 malam aku akan sudah bertemu dengan Yusuf. Aku sudah menelpon nenek dan meminta Yusuf untuk menjemputku. Suasana alun-alun Magelang masih ramai. Motor-motor berjajar dijaga oleh kang parkir. Para pengunjung lalu lalang dengan tujuannya masing-masing. Aku sempat tengok-tengok mencari keberadaan Yusuf sebelum akhirnya menemukan dirinya di dekat patung Diponegoro sedang tersenyum padaku. Dia mengulurkan tangannya, tapi aku memberanikan diri untuk memeluknya dan mengangkat tubuhnya. Dan Yusuf tertawa senang ku perlakukan seperti itu. Kita kok seperti sepasang kekasih ya, katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Seperti rencanaku, malam itu kami menikmati malam minggu di alun-alun Magelang. Mula-mula makan siomay sambil ngobrol ke sana dan ke sini. Dilanjutkan dengan ngobrol di bawah patung Diponegoro sambil makan kacang godok, sambil meneruskan ngobrol ke sana dan kemari, sambil tertawa-tawa bahagia. Ternyata Yusuf ini masih saudara denganku. Dia anak dari anaknya adiknya nenek. Bingung kan? Pokoknya itulah. Yusuf pernah menikah, namun gagal karena istrinya melakukan hubungan dengan pria lain. Satu kali Yusuf masih memaafkan dan meminta istrinya berhenti menghubungi laki-laki itu lagi. Namun 1 bulan kemudian Yusuf mendapati istrinya diam-diam melakukan pertemuan dengan pria itu lagi. Pertengkaran hebat terjadi. Akhirnya Yusuf memilih meninggalkan rumah. Saat itu ia menempati rumah mertuanya dan pulang kembali ke orang tuanya. Jadi keberadaan Yusuf di rumah neneknya adalah saran dari ibunya untuk menenangkan diri, mencari suasana baru, dan mencoba melupakan istrinya yang tidak setia itu. Dan setelah beberapa bulan, Yusuf malah semakin betah berada di Magelang. Kalau kamu gimana? Yusuf bertanya padaku. Apanya? Aku balik bertanya. Dari tadi aku yang cerita tentang diriku. Sekarang giliran kamu, kata Yusuf sambil memukul lenganku. Aku tertawa. Cerita apa ya? Akhirnya aku bercerita tentang seorang gadis bernama Anissa yang dulu pernah sangat dekat denganku.
Hampir menikah namun tidak jadi. Kenapa nggak jadi? Yusuf bertanya. Aku tersenyum. Mungkin ia menunggu terlalu lama tanpa kepastian. Akhirnya dia dilamar orang India yang brewok, tinggi dan hitam. Yusuf tersenyum lalu melingkarkan lengannya ke pundakku. Begitulah hidup, kadang-kadang kita berada di dalam situasi yang tidak kita inginkan, katanya. Aku menatap wajah bersih dan berkulit putih di sampingku itu, sementara lengannya masih melingkar di pundakku. Malam itu di bawah patung Diponegoro yang tinggi dan gagah, aku merasakan begitu nyaman berada dekat dengan seorang pria. Tiba-tiba ia balik menatapku dan kami sama-sama tersenyum. Tapi, kata Yusuf tiba-tiba, aku percaya kalau semua itu pasti ada hikmahnya. Begitulah cara Tuhan mendewasakan kita. Kita diberi kesulitan. Aku mengangguk. Suasana di alun-alun itu masih ramai. Lalu lalang orang-orang masih banyak. Namun udara malam makin terasa dingin. Yusuf berdiri mengibas-kibaskan celananya, kemudian mengulurkan tangannya. Ayo, katanya. Aku menyambut tangan itu dan berdiri. Kemana? Tanyaku. Kita ngeprank orang, jawab Yusuf. What? Aku tidak tahu apa rencana Yusuf, tapi apapun itu asal bersamanya pasti menyenangkan. Yusuf membawaku ke tengah alun-alun melewati beberapa pasangan yang sedang santai sambil menggerar tikar, melewati penjual balon, kemudian mengajakku duduk di depan pasangan yang unik. Si cewek bertubuh super gemuk dan pendek, sementara cowoknya tinggi kerempeng seperti gagang sapu. Mereka tampak mesra, saling suap-suapan makanan, dan mengabaikan kehadiranku dan Yusuf. Sampai akhirnya si cewek sadar kalau Yusuf sedang mengambil foto mereka. Mula-mula si cewek hanya melotot, namun karena Yusuf masih saja jepret-jepret, akhirnya ia berdiri dan menghampiri kami. Seketika Yusuf meraih tanganku dan kabur dari tempat itu. Di belakang, kulihat si cewek mengepalkan tangannya. Pukul 10 malam, Yusuf melihatku sudah tampak lelah setelah perjalanan tadi sore dari Pati. Akhirnya ia mengajakku pulang, naik motor menuju rumah nenek. Aku di belakang memeluk Yusuf erat. Malam itu menjadi malam yang akan aku ingat sebagai malam yang paling menyenangkan di Magelang. Perjalanan santai menuju rumah nenek hanya perlu waktu 15 menit. Nenek sudah tidur ketika kami sampai, maka Yusuf membawaku masuk lewat jendela kamarnya. Hal yang sering ia lakukan jika tak ingin mengganggu neneknya saat pulang larut malam. Lega sekali rasanya bisa menjatuhkan tubuh di kasur yang empuk. Mungkin karena kelelahan, beberapa menit kemudian aku langsung terlelap. Ketika terjaga, aku merasakan ada sesuatu yang menimpa perutku. Tak taunya itu lengan Yusuf. Dia sedang tidur cantik dengan dengkuran yang halus. Maka ku pegang saja lengan itu agar tetap di situ. Yusuf merasakan lengannya ku pegang dan dia terbangun. Dalam keremangan cahaya bohlam redup, kami saling memandang dan saling tersenyum, dan entah siapa yang memulai, aku dan Yusuf jenak berikutnya sudah berada di atas mega-mega langit yang biru. Ya, kami melakukannya. Ya, kami sama-sama menginginkannya. Mbah Uti sudah bangun lebih awal daripada kami. Beliau sudah memasak air dan menyiapkan kopi untuk aku dan Yusuf. Mbah Uti juga membuat teh dengan sedikit gula untuk dirinya sendiri. Ketika aku keluar dari kamar, ia langsung menanyakan tentang ibuku dan keluarga di Pati. Alhamdulillah sehat semua, Mbah. Aku mencium tangannya dan beranjak ke belakang. Yusuf juga sedang berada di belakang membersihkan diri sambil sesekali bersiul. Suasana hatinya sedang senang tampaknya. Aku menyusulnya dan mengagetkan dirinya dari belakang.
Yusuf tersenyum mendapati diriku sedang memandanginya di depan pintu. "Kenapa kau tersenyum?" aku bertanya. Yusuf menggeleng pelan, kemudian menjawab, "Kemarin aku sendirian sama nenek, sekarang ada kamu." Yusuf mendekat dan berkata lagi, "Dan besok aku akan sendiri lagi." Aku juga mendekat dan kini berada tepat di hadapannya. "Berarti kita masih punya waktu 1 hari," kataku sambil memegang lengannya. Yusuf tersenyum dan mengangguk-angguk. Hari itu kita sepakat akan menghabiskan waktu bersama. Ketika Yusuf bertanya, "Kamu mau kemana?" maka aku menjawab, "Nepal Van Java. Sudah lama aku ingin melihat perkampungan yang indah itu." Dan Yusuf langsung mengiyakan. Setelah menikmati kebersamaan sebentar dengan nenek, makan pagi bersama, ngopi dan ngeteh, dan menikmati kerupuk udang yang aku bawa dari Pati, kami izin kepada nenek akan pulang sore. Nenek tersenyum menyaksikan keakraban aku dan Yusuf. "Kalian nikmatilah masa muda kalian. Jangan biarkan kesedihan mendekati kalian," kata nenek. Ya, menikmati masa muda seperti yang nenek ucapkan tadi. Kami bermotor lagi. Aku memeluk erat Yusuf lagi. Sepanjang perjalanan kita tertawa-tawa, bernyanyi-nyanyi ceria. Aku sempat bertanya-tanya apa yang akan terjadi besok dan lusa. Apakah kita akan bisa seperti ini lagi? Apakah kita akan bisa bersama lagi? Satu hari nanti Yusuf akan bertemu dengan wanita yang mungkin akan menjadi jodohnya, dan kemudian aku akan merasa sendiri lagi, merasa kehilangan yang amat sangat. Entahlah, itu semua masih belum terjadi. Seperti kata nenek, "Nikmati masa mudamu selagi kau bisa." Pagi itu hingga sore hari kami memuaskan diri, menikmati kebersamaan yang masih tersisa. Kami mengumpulkan kenangan yang kelak akan kita ulang lagi. Kami berfoto bersama. Di sepanjang jalan pegunungan yang indah, Yusuf menyempatkan diri berhenti dan menyuruhku bergaya sepuasku untuk diambil fotonya. "Besok, kalau kamu sudah kembali ke Pati, aku akan melihat foto-fotomu ini sambil tersenyum," kata Yusuf. Ia duduk di atas motor di pinggir jalan yang kanan kirinya dikelilingi tanaman sayuran. Aku menatap pemuda itu dan tersenyum. "Aku pasti akan kembali ke sini, Yusuf," kataku sambil memegang pundaknya. "Ya harus, kalau tidak aku yang akan menyusulmu ke Pati," jawab Yusuf dan kami tertawa lagi. Hari sudah sore ketika kita memutuskan untuk kembali. Tidak lupa Yusuf juga membeli oleh-oleh buat nenek berupa sayur-sayuran segar. Tidak lupa Yusuf masih sempat untuk berhenti setiap mendapati pemandangan yang indah untuk latar belakang foto berdua. Dan setelah mengambil beberapa foto, ia akan mengayun-ayunkan handphonenya sambil berkata, "Untuk kenangan." Dan selalu aku akan tersenyum sambil memandangi pemuda yang baru 1 hari kutemu itu, namun sudah seperti teman lama yang menyenangkan. Ternyata keputusanku untuk pergi ke Magelang tidak salah. Aku bertemu dengan pria yang menyenangkan. Namun, bagian tersedihnya akan segera terjadi, yaitu kita akan berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Aku di Pati, Yusuf di Magelang, dan aku juga tak tahu untuk berapa lama ia akan bersama nenek. Aku yakin di luar Magelang ia juga punya kehidupan. Ia punya pekerjaan yang ditinggalkan, orang tua dan saudara-saudara yang ditinggalkan. Tidak apa, kita sudah punya kenangan. Kita sudah pernah menikmati waktu-waktu yang begitu menyenangkan, dan aku yakin suatu hari nanti aku dan Yusuf akan bertemu lagi untuk mengulang kebersamaan itu lagi, mungkin di Magelang atau mungkin di tempat lain, entahlah.